Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. HCC Family, saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan tayangan ini, Anda ada sukacita pada pagi hari ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Pada pagi hari ini izinkan saya mau membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yes, amin untuk firman Tuhan. Saya percaya saya dan saudara pada saat ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu saya mengajak naikkan syukurmu padanya, bawa pujian untuk semua apapun yang terjadi dalam musim hidup kita. Mari bawa pujianmu kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan untuk semua pengorbananmu Tuhan. Kau
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena perkenanan-Mu Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama mau mendengarkan kebenaran-Mu lewat saat teduh yang ada Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau berikan hikmat dan pengertian buat kami semua, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi maksud-Mu dalam kehidupan kami, bahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan-Mu. Diberkatilah kami semua pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, bahkan jemaat HCC Palu dan Luk. Saya percaya kalau hari ini kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan kuat, bahkan Tuhan mengizinkan kita untuk bersama-sama di saat teduh di pagi hari ini. Saya percaya itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bagaimana Bible Journey saudara? Apakah sudah tetap aktif hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan? Nah, hari ini tepatnya kita Bible Journey kita yaitu terdapat dalam Amsal 16, 17, dan 18. Nah, dari bacaan kita saya ambil yaitu pada Amsal 16 ayat 1 sampai yang ketiga, dan itu merupakan nas renungan kita di pagi hari ini, di saat teduh kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca dalam Amsal 16 ayat 1 dan 3 yang berkata demikian. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 16 ayat 1 sampai 3 ini berbicara tentang kebijaksanaan. Ini berbicara tentang pengujian hati, dan ini bagaimana kita dapat mempercayakan rencana kita kepada Tuhan. Mari kita belajar ayat ini. Amsal 16 ayat 1. Biarpun manusia merencanakan dalam hati jawabannya yang akan diberikan, sebenarnya Tuhanlah yang mengatur pesan tersebut dan itu tersampaikan. Ayat ini mengajarkan bahwa meskipun mungkin kita merencanakan dan memikirkan jawaban, tetapi akhirnya Tuhanlah juga yang menentukan apa yang kita katakan. Ini mengingatkan kita untuk meminta bimbingan Tuhan dalam setiap perkataan kita. Kita mungkin punya rencana, kita mungkin punya program tentang masa depan kita. Baik orang tua pada saat ini yang mau lulus anaknya ya dari SMA mau masuk kuliah, saya percaya sudah ada perencanaan. Kita mau masukkan anak kita masuk kuliah di bagian fakultas apapun. Tapi yakinilah bahwa kalau Tuhan yang memutuskan, itulah yang terbaik. Kita boleh berencana, tapi semua yang terbaik adalah kehendak dan keputusan Tuhan. Karena saya yakin kalau kita meminta bimbingan dan petunjuk daripada Tuhan, maka Tuhan itu tidak akan tinggal diam, tetapi pastilah Dia akan mengarahkan kita, membawa kita pada sesuatu yang baik dan yang berkenan di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Amsal 16 ayat 3. Percayakanlah segala usahamu kepada Tuhan, maka rencanamu akan berhasil. Ayat ini mengajarkan kita untuk menyerahkan rencana dan perbuatan kita kepada Tuhan. Kita sebagai orang percaya seharusnya tidak melakukan sesuatu dengan sombong. Kita sebagai orang percaya seharusnya jangan melakukan sesuatu dengan sombong, tetapi harus mencari kehendak Tuhan dalam segala hal. Nah, ketika kita mempercayakan
segala hal kepadanya, Ia akan menegakkan dan memberkati kita. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita telah mempercayakan segala hal kepada Tuhan, maka Tuhan pasti melakukannya dengan baik. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tetapi ketentuannya adalah jangan menjadi pribadi yang sombong. Jangan menjadi pribadi yang merasa hebat. Jangan menjadi pribadi yang berpikir bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu tanpa mengandalkan Tuhan. Saya mau katakan bahwa perlu bagi kita sebagai orang percaya harus mengandalkan Tuhan. Bagi orang percaya, dari aplikasi yang kita baca tentang Amsal 16 ayat 1 sampai 3. Ini berbicara tentang bagaimana kita harus bijaksana. Menggambarkan bagaimana kita harus bijaksana, kita harus meminta bimbingan Tuhan. Bahkan sebelum kita berbicara dan mempertimbangkan niat kita dan motivasi di balik kata-kata kita, mungkin seharusnya yang kita lakukan adalah menyerahkan rencana dan usaha kita kepada Tuhan. Jangan hanya kita berpikirkan tentang kebijaksanaan. Jangan hanya kita berpikir bahwa kita mengandalkan kemampuan kita. Jangan hanya meletakkan tentang kekuatan kita. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita harus menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kita izinkan Tuhan untuk mengarahkan langkah-langkah kita. Kalau hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh punya rencana, tapi yang harus kita lakukan adalah serahkan sama Tuhan. Di saat kita menyerahkan sama Tuhan, jangan pernah kecewa apapun hasilnya, karena yakinlah bahwa apa yang Tuhan putuskan itu pasti terbaik. Karena Tuhan tidak akan pernah salah untuk merancang masa depan kita. Generasi muda, saya mau katakan bahwa jangan pernah mengambil sebuah keputusan dengan keinginan kita. Jangan pernah mengambil sebuah keputusan dengan cara pandang kita. Tetapi datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan, komunikasikan dengan Tuhan, serahkan sama Tuhan. Maka yakinlah Tuhan akan ambil alih semuanya. Tuhan akan ambil alih semuanya dan memberikan jawaban yang tepat dalam hidupmu. Dan yakinlah bahwa apa yang dari Tuhan pasti terbaik. Karena kita harus yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat berkuasa. Dan Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancang hal yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, dari pengajaran ini, Amsal 16 ayat 1 sampai 3, benar-benar kita diinginkan agar kita mengandalkan Tuhan, agar kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, mempercayai Tuhan sepenuhnya, memberikan tempat Tuhan dalam hidup kita paling pertama, menempatkan posisi Tuhan dalam hidup kita atau dalam segala hal di atas segalanya. Saya percaya bahwa kalau hal itu kita lakukan, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan selesaikan. Mungkin hari ini kita banyak masalah hari ini. Kita mendapatkan banyak penyakit, mengalami sebuah penyakit yang kita alami hari ini. Mungkin kadang tidak sembuh, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Pandangan Tuhan selalu tertuju kepadamu. Dan yakinlah bahwa di saat kamu menaikkan doa, di saat kamu bangun keintimanmu dengan Tuhan, maka di balik dari keintiman itu, apa yang kamu bangun dari keintiman itu akan menghasilkan sebuah mujizat. Keintiman itu adalah
akan menghasilkan sebuah kekuatan untuk kita menghadapi sebuah masalah. Jadi sangat perlu bagi kita sebagai orang Kristen intim dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Dalam apa? Dalam doa, dalam renungan kita, baca firman Tuhan, mendengarkan saat teduh. Sekali lagi saya selalu katakan bahwa bersyukurlah kita di gereja ini. Gembala punya visi yang sangat luar biasa. Bahkan dalam sebulan, selama setahun, ada program-program yang telah dirancang. Bahkan tema-tema dalam khotbah itu benar-benar terstruktur. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mengikuti semua hal ini, maka saya percaya jemaat HCC akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jemaat, bahkan pemirsa, akan mengalami pertumbuhan dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di saat kita mengandalkan Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk mengatur langkah-langkah kita, itu merupakan kebahagiaan dalam hidup kita. Kita bersyukur sebab Tuhan itu baik dalam hidup kita. Apapun masalahmu hari ini, serahkan semua dalam Tuhan. Serahkan semua dalam Tuhan. Dan bangun keintiman dengan Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 16 ayat 1 sampai 3. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Biarlah motivasi kita, bangun kesungguhan kita dengan Tuhan. Saya percaya kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat buat kita semua. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami telah merenungkan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau Allah Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih buat kami semua. Sehingga apa yang menjadi maksud dari kebenaran-Mu itu Tuhan, itu benar-benar kami dapat lakukan dan dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Mungkin di antara jemaat Tuhan hari ini mengalami masalah Tuhan yang mungkin tidak kunjung selesai. Tapi izinkan hamba-Mu Tuhan berdoa buat mereka. Biarlah Tuhan memberikan jalan. Biarlah Tuhan memberikan petunjuk buat mereka. Dan bawa mereka Tuhan untuk terus berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Bahkan jika jemaat hari ini yang mengalami sakit, Tuhan biarlah Engkau sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus memulihkan mereka, menyucikan mereka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia, tapi akan menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.